Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin kita sudah menyimak video dari Syekh Asim Al-Hakim, di mana beliau ini dicela, ditahzir oleh kelompok ahlul bid'ah, majelisnya tidak boleh didatangi, dan sebagainya. Itu pasti kelakuan para ahlul bid'ah kaum muslimin. Siapa lagi yang kepanasan ketika mendengarkan ceramah-ceramah Syekh Asim Al-Hakim kecuali ahlul bid'ah? Tidak ada lagi, ya. Dan ternyata setelah mengetahui bahwa para ahlul bid'ah itu menghimbau kepada jamaahnya untuk tidak mendatangi majelis Syekh Asim Al-Hakim, ternyata tanggapan Syekh Asim Al-Hakim itu sangat luar biasa. Beliau tidak peduli sama sekali. Kalau merasa majelisnya bermanfaat, silahkan datangi. Kalau tidak bermanfaat, silahkan tinggalkan. Ya, tidak ada urusan. Jadi sangat luar biasa jawaban dari Syekh Asim Al-Hakim. Dan kemudian tidak kalah luar biasa lagi adalah kisah Ustadz kita yang beliau ini sangat tegas di dalam mendakwahkan tauhid, sangat tegas di dalam mendakwahkan syariat Islam, dan tidak sedikit ahlul bid'ah yang mencela beliau. Bahkan diceritakan beliau ini pernah dikepung rumahnya oleh para preman. Dan beliau sekeluarga ini diancam akan dihabisi oleh para preman. Tapi alhamdulillah luar biasa beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau tetap istiqomah di dalam berdakwah sampai saat ini. Tidak kendor sedikit pun, luar biasa. Beliau adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, di mana kisah ini diceritakan oleh Ustadz kita Abu Yahya Badrussalam. Kita simak videonya. Ya, maka dari itulah ya akhi, jangan antum kira kita berdakwah itu enggak dimusuhi. Antum di Bogor udah berapa tahun? Tahu kisah Ustadz Yazid dulu di Serbu tahun 98, 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur. Alhamdulillah beliau diselamatkan di lap belakang oleh para polisi. Ya, kalau enggak meninggal semuanya satu keluarga. 1000 pemuda, bawa parang, bawa golok, bayangkan. Subhanallah. Tapi dakwah harus jalan terus, mas. Tidak akan pernah berhenti, insya Allah. Imma sunnah ini tegak atau kita wafat di atas iman dan Islam. Alhamdulillah. Jalan terus, nggak usah khawatir. Makanya kita itu ketika menghadapi rintangan, langsung kita ingat para nabi dan rasul lebih berat rintangannya. Masa menghadapi rintangan segini saja sudah keok? Wah, nggak bisa. Saya harus bisa menghadapi rintangan-rintangan ini. Begitu dong. Jangan mudah mengeluh. Aduh. Ya kalau sering ngeluh itu namanya nggak sabaran. Ya. Makanya Allah mengatakan fasbir sabran jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Apa kata Imam Mujahid tentang makna sabar yang indah? Artinya sabar yang tidak disertai dengan suka mengeluh. Tak usah ngeluh lah. Yang namanya dakwah pasti, yang namanya rintangan selalu ada. Udah jalan terus, bismillah, tawakkal Allah. Ikuti bimbingan para ulama bagaimana dalam berdakwah. Ya, dengan ilmu dan basirah. Jangan dengan semangat dan emosi. Salah kalau kita dakwah dengan semangat emosi. Yang ada hancur dakwah kita, mas. Dakwah kita itu harus dengan ilmu. Dakwah kita itu harus dengan bimbingan para ulama. Ya. Harus. Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama juga hancur, Pak. Karena kita ini masih muda-muda, apalagi banyak pemuda-pemuda sekarang sudah mulai ngaji sunnah. Yang namanya pemuda kan perasaannya lagi wah, ya kan? Semangatnya lagi berkobar-kobar ini. Lah kalau semangat tok berkobar-kobar, bahaya juga. Harus diikat dengan ilmu. Supaya apa? Supaya perjalanan dakwah itu sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul, tidak menyimpang. Hasil bukan tujuan kita.
Yang penting dakwah kita sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul, tidak itu yang terpenting. Adapun hasil bukan urusan kita, itu urusan siapa? Allah Jalla wa'ala. Luar biasa kaum muslimin. Itulah gambaran seseorang yang dakwahnya itu benar-benar ilallah. Bukan karena modus. Berdakwah supaya namanya dikenal, supaya disenangi oleh jamaahnya, supaya banyak jamaahnya, supaya semakin besar honornya. Kalau dakwah karena modus, maka dia tidak akan bertahan lama kaum muslimin. Akan berapa lama kita terkenal? Akan berapa lama kita disukai oleh banyak orang, banyak jamaahnya. Apalagi kalau tujuan dakwahnya untuk mencari dunia, untuk mencari fulus. Akan bertahan berapa lama dakwah yang seperti itu? Dan akan seperti apa dakwahnya kalau dakwahnya itu dilakukan karena modus? Maka dakwahnya itu akan sesuai dengan pesanan jamaahnya. Diminta ceramahnya yang lucu. Ya, maka dakwah yang seperti itu dakwah yang tidak bermanfaat kaum muslimin. Dakwah itu tujuannya supaya jamaahnya senang. Jamaahnya banyak yang tertawa. Supaya besok diundang lagi. Dai yang dakwahnya seperti itu tidak akan berani menyampaikan kebenaran. Kalau yang disampaikan kebenaran, takut banyak yang tidak suka. Banyak yang tersinggung. Takut kemudian besoknya tidak diundang lagi. Tapi kalau dakwah tujuannya lillah, maka dia tidak akan peduli apa resiko yang harus dihadapi. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sampaikan mana yang tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat. Dan tentu dengan metode dakwah yang diajarkan oleh manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ketika beliau SAW mengutus sahabat Mu'az bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma untuk berdakwah ke Yaman. Beliau menyampaikan pesan yang sangat luar biasa kepada kedua sahabat tersebut. Beliau mengatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi dan para sahabat, ya, mereka ini adalah orang-orang yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mereka, budi pekerti mereka, dakwah mereka luar biasa. Akan tetapi ketika mereka berdakwah, tetap saja banyak orang-orang yang tidak menyukai dakwah mereka, memusuhi dakwah mereka, mengancam mereka. Bahkan bukan sedikit mereka yang dibunuh oleh orang-orang yang memusuhi mereka. Maka mustahil apabila kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, yang Allah tidak pernah memuji kita, kemudian kita berharap dakwah kita ini tidak ada penghalangnya, maka itu adalah hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW tadi, yassiru wala tu'assiru. Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Dan para da'i ahlu sunnah wal jamaah yang mereka dijuluki sebagai wahabi, dakwah mereka adalah dakwah yang mengajak kepada kemudahan. Mengajak kepada kemudahan agama Islam. Cukup mengamalkan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tanpa menyusahkan atau merepotkan kaum muslimin dengan perkara-perkara bid'ah. Perkara bid'ah itu menyusahkan kaum muslimin. Kalau Anda mengamalkan bid'ah, maka satu tempat akan berbeda amalannya dengan tempat yang lain. Akan tetapi ketika kita mencukupkan apa yang datang dari Nabi dan para sahabat, maka di belahan bumi manapun kita berada akan sama di dalam mengamalkan Islam tersebut. Tidak akan berbeda. Dan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut sebagai Wahabi, mereka itu membawa berita gembira bahwasanya ketika kita mengikuti Nabi dan para sahabat, maka kita dijanjikan kenikmatan berupa surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an
wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Dan itulah kemenangan yang besar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.